Assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini saya buatin video tentang konten motor ini ya. Ini Racing Pradam. Ini baru beli ini. Kemarin ketemu sama orangnya beli 34 juta. Ini orangnya bener-bener awam. Ini motornya baru turun mesin ya teman-teman. Nah, istilahnya baru beres turun mesin. Cuman ada beberapa keluhan yang kemarin datang ngerasa katanya motornya kurang cocok dengan keluhannya. Saya bikin video ini ya teman-teman bukan mau ngedikte atau ngebacain mekanik sebelumnya, karena namanya manusia itu tempatnya salah, termasuk saya juga sering salah, sering lalai, sering lupa. Jadi udah hal wajar kalau ada yang salah atau kelupaan gitu dalam suatu pekerjaan kita. Namanya juga manusia, nggak luput dari salah. Cuman ini ownernya dia awam, terus dia sampai minta tolong buatin kontennya mas. Padahal saya terus terang saya udah segen bikin konten racing karena masalah-masalah rackingnya begitu-begitu aja. Kalau teman-teman lihat video-video saya yang di bawah yang ratusan, itu di situ udah banyak permasalahan tentang racking. Makanya kadang kalau NTWA gitu ya ke saya nanya, ini racking saya kenapa begini-begini, saya nggak jawab kan. Paling saya suka kasih link videonya aja, masalahnya ada di situ. Ya ini ownernya ya teman-teman ngerasa keluhan. Poinnya ada 3, jadi dia minta turun mesin lagi. Mesin baru turun mesin, kenapa harus turun mesin lagi? Poinnya ada 3 gitu. Yang pertama nih, ada suara di blok. Yang kedua, kuplingnya bunyi. Ketiga, yang paling bikin dia nggak betah, motor atasnya ngeretek. Pokoknya sekitar masuk 6.000 atau 5.000 RPM ke atas, motornya ngeretek. Sekarang kita cek ya, saya cek ya teman-teman ya. Dari 3 poin itu memang harus nggak, pantas nggak buat turun mesin? Sebenarnya teman-teman, kapan ente mutusin harus turun mesin? Kapan mutusin harus belah mesin? Kalau misalnya mesin ente udah ngalamin getar hebat, tuh kalau getar hebat, ente nggak mau harus belah mesin. Kenapa? Karena kalau getar kan seperti di video-video saya, biangnya adanya di bawah. Di krukas, bearing krukas, sama rumah bearingnya, rumah laharnya. Biasanya itu kalau nggak turun mesin sulit. Cuman ini kan poinnya 3. Di blok ada bunyi, kupling bunyi, sama motor atasnya ngerik. Saya udah jelasin nggak usah harus turun mesin. Cuman ownernya tetap minta belah mesin lagi. Makanya kemarin tuh kayak tutup magnet udah kebuka kan. Kemarin sempat ngecek magnetnya di depan orangnya. Nah sekarang kita cek ya, dari 3 poin itu masalahnya apa aja sih yang bikin motor ini di blok bunyi, terus kupling bunyi, ketiga motor atasnya ngerik. Nih ya teman-teman, yang pertama dari blok dulu, di sekitaran blok sama head ada suara. Ini saya bicarain dulu ya spek bloknya ya. Ini kata ownernya, bloknya speknya OS-nya OS 200 baru quarter. OS 200 mah ya wajar kalau ada suara di blok. Terus portingan udah OS-nya besar, portingan ini Anda lihat nih headnya rapet ya. OS besar, motor portingan, kompresi padat, ada suara di bloknya. Ini Anda dengerin suaranya nih. Oh ada suara tuh, kedengeran nggak? Kayak sok gitu. Kalau gini biasanya ya ditemuin ya di motor-motor OS gede, emang kadang suka ada suara, cuman ini suaranya aneh gitu. Ini kan apalagi motornya baru di quarter. Yo teman-teman, tadi udah denger ya suaranya. Kalau kayak gini apa biangnya? Harus turun mesin nggak? Sebenarnya nggak usah. Ini masalah kayak gini ya teman-teman. Ini membran nih masalahnya. Kok suaranya di sini ya, di blok di head? Membran ini suaranya. Nih saya kasih ilmunya buat teman-teman. Ilmu ini ente nggak akan dapetin di misalnya sekolah-sekolah teknik gitu. Ini nggak akan dapetin ilmu kayak gini. Biasanya saya juga dapetnya dari pemain-pemain lama racing. Suara kayak gini ini biangnya di membran. Kenapa membran? Ini membran terlalu berat setelannya, makanya dia ngasih efek ke blok dan ke head. Mau bukti? Yuk kita buktiin. Cara ceknya nih ya buat teman-teman. Membran tuh ada 2, misalnya membran terlalu berat sama membran terlalu enteng. Nih video ini saya buatin ke teman-teman, membran terlalu berat. Nih efeknya kalau membran terlalu berat. Ente siapin tang ya.
Saya buka nih. Nah, cet. Kalau begini mah wajar ranking. Kan kalau begini, nah ada suara cek 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 cek. Ini membrannya terlalu berat. Buktinya ini, kalau selangnya saya pencet, adem ya. Saya lepas, beda nggak? Kedengeran nggak bedanya? Tuh, yang suara ceriknya. Tuh, membran biangnya terlalu berat. Jadi ente juga bisa tahu kalau ini blok suaranya rada-rada aneh nih, cek 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 cek. Bisa jadi dari membrannya. Cara ceknya pencet aja selang esnya. Pintar kan lo, bisa jadi tahu deteksi membran terlalu berat kayak begini. Tip tambahan ya buat teman-teman ya, kalau nyeting membran ranking, emang kalau motor 2 tak ya, terus terang motor 2 tak untuk setelan membrannya emang yang mungkin termasuknya agak sulit itu di air racking. Makanya ente yang baru-baru belajar nyeting membran, ketemunya membran air racking. Dari ajan subuh sampai ajan maghrib belum tentu kena itu setelan membrannya. Ini membran air racking emang beda dengan membran-membran yang motor-motor lain gitu, kayak Ninja, Paswan, Satria gitu. Emang dia beda. Makanya tipsnya buat teman-teman, jangan kalau nyetel membran jangan terlalu berat. Makanya ketika ente beli membran baru ya, pasti enteng membrannya, empos. Kenapa? Karena saya dulu udah pernah saya jelasin. Ranking ini standarnya lidahnya seng. Nih lidahnya nih seng nih. Lidah seng ini bobotnya berat. Ketika ente kasih berat, ya makin berat yang membukanya. Satu. Yang kedua, kerugiannya kalau misalnya ente nyetingnya terlalu berat. Kalau nyetingnya terlalu berat kan berarti kan dia ngebaliknya cepat gitu kan, bagus ya. Cepat begitu kan. Kalau misalnya ini terlalu berat, yang dihajar duluan ininya nih. Karetnya tuh. Makanya kayak gini nih. Tuh hancur tuh karetnya. Karena awalnya settingan membran terlalu berat, dibiarin lama. Membran berat bagus, enak. Soalnya jadi si motor tak nutupnya lebih cepat gitu kan. Cuman kalau buat motor harian, mah jangan. Biasanya kalau memang membran berat gitu, ketemunya sama motor-motor race gitu, motor-motor racing gitu. Tapi biasanya meskipun membrannya berat banget ya, dia lidahnya nggak pakai ori, pakai fiber. Ketika ente pakai fiber, membrannya diberatin, bunyi tetap keluar kayak gini. Cuman fiber ini daya tahan setelannya, daya tahan lembutnya nggak sekuat ini, nggak sekuat lidah ori. Kalau lidah ori ini ya, lu setel begini, membrannya berat gini, ini motor dibawa dari Bogor ke Surabaya tetap begini, nggak akan berubah karena ininya lidahnya seng, setelannya nggak gampang rubah. Lain hal dengan fiber. Coba ente setel lidah racking pakai fibernya Ninja gitu, lu tekuk tuh lidahnya sampai berat banget, bunyi pasti motornya, bloknya cek gitu. Tapi lu motor lu gas lu bawa jalan 10 kilo atau 20 kilo hilang pasti karena udah berubah kelenturannya gitu. Jadi tipsnya buat teman-teman, kalau lidahnya masih asli jangan terlalu berat, efeknya nanti ininya yang diserang, karetnya cepat rusak, sama suaranya kayak begini, dan suaranya ini bertahan lama. Ya sekarang masalah kedua ya teman-teman yang bikin ini motor bermasalah, kuplingnya bunyi, ada bunyi. Tahu teman-teman bisa dengar. Kedengeran nggak tuh? Ini ketutup sama suara membran ini. Dengung apa? Motornya dengung, kayak yang nangis kalau misalnya ente bisa dengar. Nih kalau misalnya ente mau ngecek lagi motor, yakin dengung atau nangis apa enggak, angkat kuplingnya, maksudnya buka, dimasukin gigi, buka sedikit kuplingnya. Kalau kuplingnya nangis, giginya nangis, itu kedengarannya kencang sekali kalau posisi kayak gitu.
kedengeran kan tadi suaranya? Kalau di gerandung ini emang kedengar sama saya, cuman kalau di kamera nggak tahu kedengar apa enggak. Cuman kalau masuk gigi lebih kedengar lagi. Kalau dibuka kuplingnya, giginya ini mah primer sekunder ya kena. Kalau primer sekunder kena, kalau nggak parah ya, misalnya yang kena yang depan bisa dibalik. Cuman kalau misalnya udah dibalik nggak kena, ya ganti giginya, ganti primer sekundernya. Gigi depannya ganti satu set. Tuh udah ketahuan bagian kupling giginya kena. Tambahan juga ya buat teman-teman yang untuk suara nangis ini, suara dengung ini, ada beberapa kasus ya. Motornya nangis, dengung, diganti itu gigi primer sama gigi sekundernya, masih nangis juga, masih bunyi juga. Kalau kayak gitu, coba ente cek tuh krukasnya. Soalnya dulu juga pernah ngalamin, cek krukasnya. Kalau primer sekunder baru, tapi krukasnya oleng aja, dia bisa kasih bunyi juga. Maksudnya kurang sinkron karena si pertemuan giginya kan primer dan sekundernya kan nyambung, si primernya kan nempelnya di krukas. Kalau dia goyang atau spannya kurang center, bisa ngasih efek kayak gini juga. Ya, yang selanjutnya ya teman-teman, masalah motor ini, motor di putaran tengah atau 5000 rpm ke atas motornya ngelitik, kerik, atau bahasa kerennya detonet, terasi lagi. Saya udah pernah bahas ya, kalau motor masalah ngelitik biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi dari sini nih, dari headnya kompresnya terlalu padat. Yang kedua, biangnya ya, biasanya kalau ngelitik kurang suplai bahan bakar. Biangnya di sini nih, di settingan karbu. Ini motor kan sportingan. Ini orang yang bilang OS-nya OS 200 lagi, OS 200 sportingan. Saya nggak tahu sepuyernya berapa pilot sama main jetnya berapa gitu kan, karena pabrik ngerancang pilot 22,5 main jet 150 itu untuk blok standar kan, bukan buat blok core sportingan atau apalagi sampai OS besar. Bisa dari sini nih, dari sepuyer. Coba ente cek yang ngalamin sepuyer itu, jangan lupa ente cek juga setelan pelampungnya, karena banyak kawan-kawannya yang baru-baru belajar nyeting karbu kecolongan di pelampung, ganti pilot jet berapa kali nggak berubah, ternyata biangnya adanya di pelampung. Cuman yang lebih sering ya untuk masalah detonet, masalah ngelitik gitu, mesin biasanya di titik apinya, di pengapiannya, biasanya seperti itu. Untuk motor ini, kalau misalnya ente ngalamin hal kayak gitu, kalau mau ngecek api, yang pertama harus ente cek, coba cek ini motor CDI-nya pakai apa. CDI-nya yang aneh-aneh nggak gitu. Ini kata ownernya CDI-nya asli. Ya udah, kalau asli berarti sekarang kita lanjut ngecek bawahnya, cek bagian karnya, karena titiknya kan ada di situ, titik manualnya ya, titik manualnya di situ. Kalau coil enggak. Kalau body racking, kalau coil nggak ngaruh ke timing api, karena dia mah kan buat ngelipat gandain aja. Lain hal kalau model-model kayak TCI kayak motor apa ya? Kayak Thunder 125 tuh, TCI itu kan. Kalau kayak gini mah coil mah enggak. Jadi kalau coil mah kita mau ganti pakai merek apa juga nggak ngerubah titik api. Yang ngerubah titik api itu di CDI sama di posisi current, posisi pulsernya. Ya teman-teman, ini udah dibuka ya baknya. Coba lihat magnetnya ini sampai di las-las. Padahal ini magnetnya kata orangnya mah nggak goyang magnet. Cuman sesudah dia lihat video saya, karena magnet goyang motor jadi berisik gitu, dia kira masalah ngeretak gitu, bunyi gitu dari magnet. Padahal kalau misalnya dari magnet ya, kalau misalnya magnet ente goyang, dia akan ngasih efek bunyi mau di RPM bawah, tengah, atas pasti bunyi kalau magnet goyang. Kalau ini kan kasusnya beda, motor RPM tinggi tak, jadi ya bukan magnetnya, jadi di las-las. Oh hati-hati, magnet racking harganya lumayan mahal. Nih lihat ininya, titiknya. Pertama ente lihat dulu nih kaki pulsernya dirubah nggak? Karena ada beberapa mekaniknya, termasuk saya juga, kalau misalnya mau mainin timing api nggak geser ini, kadang main dari kaki pulsernya bagus, posisinya masih standar. Nih lihat ininya, dudukan baut nampurnya. Tuh kalau dilihat dudukan baut nampurnya, nah ini contoh nih buat teman-teman. Kalau mau mainin timing api, contoh kayak gini nih, ini bener, maksudnya bener, dia ngebukanya arahnya satu arah doang, bisa maju doang. Ketika apinya terlalu tinggi, dia bisa mundurin atau mau standarinnya gampang, tetokin ke kiri kayak begini nih. Ini benar ini. Kalau misalnya ente mundurin lubang timing apinya ke kanan iya, ke kiri iya,
nanti yang ada ntar malah repot kalau mau distandarin. Nah, contoh kayak gini, kalau misalnya ente mau maju-majuin api, yang ente tuner maju aja ke kiri aja, ke sana aja tuh kayak gini kan, ke sana doang kelihatan tuh dari lubangnya tuh. Nah tuh ke sini doang kan, ininya mah enggak, masih standar. Jadi ini kalau misalnya dilihat ini kayaknya timingnya masih standar, masih ketahuan. Emang kalau mau lebih yakin ngeceknya pakai dial atau timing lag, cuman buat saat ini nggak usah kita lihat secara kasat mata begini. Ntar ya mungkin detailnya saya coba cek pakai dial ya. Kalau lihat dari sini, dari dudukan spoolnya ya sama dudukan pulsernya, apinya masih standar. Nah, timingnya masih standar. Asal benar sedianya masih ori. Jadi mungkin permasalahannya di sini nih, di karbu settingannya mungkin kurang pas puyat, atau bisa jadi di head. Soalnya yang jadi masalah ya motornya teman-teman, ini motornya kenapa pakai peredam, masih standar dar knalpotnya. Jadi bloknya OS-nya gede, di porting, headnya dipapas, knalpotnya masih standar. Jadi mungkin ketahan, kurang lepas. Makanya mungkin itu juga bisa kasih efek motor ngeretek. Dari sini juga mungkin bisa nih, sepuyarnya terlalu kecil, mungkin dikasihnya kurang besar gitu sepuyarnya. Ya begini ya teman-teman ya, untuk penjelasan permasalahan punya peredam ini dari 3 poin itu. Ini udah ketahuan kan. Pertama, yang bikin suara bunyi settingan membran terlalu berat. Kedua, motornya nangis giginya, kalau nggak gigi kayaknya, soalnya konsumennya nggak ngeluhin di mesin geter gitu, giginya kena kayak gigi primer sama sekundernya. Ketiga, mungkin kurangnya hanya di masalah setting sepuyar atau setting kurang dari headnya doang, mungkin ketinggian kompresinya. Knalpotnya sih ini, knalpotnya ini standar dadar harusnya. Kalau model begini ya, ini kalau ownernya lihat OS-nya besar, terus headnya papasan gitu. Apalagi suka doyan main-main api, knalpotnya jangan dikasih standar. Ibarat ente minum banyak, tapi kencingnya jarang, yang dihajar ginjalnya kan. Sama mesin juga ngasih efek. Ada atasnya kuat, tapi keluarnya susah, tahan, retak jadi motor atasnya. Mungkin coba nanti bisa disetting. Nah kalau kayak gini harus turun mesin nggak? Saya udah bilang nggak perlu, cuman orangnya tetap minta turun mesin. Malah kalau kayak gini benahinya ya bisa dibilang 1 hari juga kelar. Nyeting membrannya buka sedikit, jangan terlalu enteng gitu ya. Mudah-mudahan nggak keburu pecah membrannya. Kedua, lihat head, cek head. Kalau emang terlalu padat ya paling di krok sedikit kalau orangnya mau di krok head, setting spoiler segala macam. Udah sama kupling ganti gigi primer sama gigi sekundernya. Kalau dibalik nggak sembuh ya ganti gigi primer sama gigi sekundernya.